Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Selama pandemi Covid ini kita masih belajar secara daring online. Jadi kalian tetap belajar dari rumah. Dan jangan lupa kita harus mengikuti setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak jika kita keluar. Jangan lupa pakai masker supaya kita semua tetap sehat, tidak terkena COVID. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya Bapak sengaja menggunakan video pembelajaran supaya kalian lebih paham dan mengerti, karena kalau tulisan saja mungkin kalian tidak paham. Untuk kelas 10 Teknik Elektronika Industri, penting sekali untuk bisa menguasai yang namanya teknik pemrograman. Karena kenapa penting? Nah, karena kita sebagai jurusan atau lulusan teknik harus ya minimal kalian paham lah ya tentang bagaimana cara pemrograman mikroprosesor dan bagaimana cara pemrograman mikrokontroler. Karena zaman sekarang ini kan semuanya serba digital, serba canggih, dan serba otomatis. Jadi kalau kita tidak bisa, tidak paham, tidak mengerti, ya gimana ya? Ya kita akan kalah dengan negara-negara lain yang sudah bisa membuat robot ya, yang canggih-canggih. Kita ngerti pun kagak ya, tidak tahu, tidak paham pun tidak. Nah, makanya pada pembelajaran kelas 10 untuk dasar itu wajib ya kita belajar tentang teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Pada modul pertama kita akan belajar tentang pengenalan algoritma dan flowchart, dimana kompetensi inti adalah memahami dasar teknik pemecahan masalah matematis. Kemudian membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir atau flowchart. Sedangkan tujuan pembelajaran ya setelah kita mempelajari modul 1 ini ya, diharapkan kalian mampu atau memahami pemecahan masalah secara matematis dengan menggunakan algoritma. Kemudian siswa atau siswi diharapkan mampu membuat algoritma pemecahan masalah dari suatu permasalahan secara matematis, memahami urutan pemecahan masalah dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Yang keempat, membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir. Nah, mungkin kalian pernah bertanya ya, sebagai orang awam, pernah melihat atau mendengar berita tentang teknologi ya, bahwa ada beberapa negara yang sedang mengembangkan yang namanya mobil pintar atau smart car. Terus sekarang juga ada produk-produk yang dinamakan dengan smart AC atau smart TV smart TV ya, TV smart sama aja lah ya. Nah, tentunya kalian hanya sebatas tahu gitu kan. Oh, mobil pintar ini dia bisa berjalan, bergerak sendiri tanpa supir.
Oh, AC smart itu dia bisa menyala jika ada manusia di dalam ruangan, atau dia bisa menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis, kan? Nah, setelah tadi Opa gambarkan tentang smart AC dan mobil pintar, kita bahas satu-satu ya. Misalkan kelebihan dari produk smart AC. Smart itu artinya pintar. Kenapa disebut dengan pintar? Karena AC ini sudah dirancang dengan teknologi digital yang canggih, di mana AC ini bisa menyala. Tadi sudah digambarkan bahwa jika ada manusia di dalam ruangan, AC ini akan menyala. Kemudian bisa juga dia menyesuaikan suhunya. Misalkan ketika ada satu orang, suhunya itu sekitar, dia nyeting sendiri, misalkan 25 derajat atau 20 derajat gitu kan ya. Terus ketika nambah dalam ruangan itu menjadi 3 orang, maka suhunya itu menjadi lebih dingin, turun lagi menjadi 19 derajat misalkan. Kemudian nambah lagi satu orang lagi, jadi 5 orang atau berapa orang lah ya. Dia otomatis akan menyesuaikan terus sesuai dengan suhu ruangan yang di dalam ruangan tersebut. Jadi akan mengatur sendiri secara otomatis. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti ada jawabannya. Nah, kemudian ada produk yang lainnya, yaitu mobil pintar atau disebut dengan smart car. Kenapa mobil ini disebut dengan smart atau pintar? Karena mobil ini ya bisa melaju atau bergerak tanpa adanya supir. Bahkan dia bisa melaju tanpa menabrak benda atau objek di depannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan jawab nanti. Nah, sekarang kita akan coba kita bahas ya. Kenapa mobil bisa bergerak sendiri tanpa supir, tanpa menabrak? Kenapa AC bisa menyesuaikan suhunya sesuai dengan objek atau benda atau manusia yang ada di dalam ruangan tersebut? Ya kan? Nah, jadi kemampuan produk elektronik beroperasi secara otomatis itu tidak terlepas dari adanya yang disebut dengan programmable IC. IC itu singkatan dari integrated circuit. Jadi komponen-komponen elektronika yang banyak itu diintegrate, disatukan dalam satu paket ya, atau disebut dengan chip yang ditanamkan pada peralatan tersebut. Nah, contoh pada saat mobil pintar tadi ya, kondisi rintangan yang mungkin dialami itu dideteksi oleh sensor-sensor yang ada yang ditempel di setiap bodi mobil tersebut. Jadi sehingga sensor ini adalah fungsinya adalah mendeteksi objek di depannya, di pinggirnya atau di sekitarnya. Sehingga kenapa dia tidak menabrak atau dia kecepatannya tidak beraturan, tapi dia kecepatnya teratur. Pada saat ada objek di depannya 2 meter atau 1 meter lagi, dia akan mengurangi kecepatannya otomatis. Jika tidak ada benda depannya, maka kecepatan itu bertambah gitu kan, teratur gitu. Itu karena ada sensor. Nah, semuanya itu ya digabung ya, dibuat dalam satu
diprogram ya, sehingga dia akan melakukan perintah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah terus sensor itu kalau di dalam tubuh manusia atau di dalam anatomi manusia fungsinya sebagai apa ya? Kalau di dalam tubuh manusia sensor itu diibaratkan dengan panca indera kita ya, kalau misalnya kita akan mencium sesuatu, maka yang berguna atau yang sensor yang akan bekerja adalah sensor indera penciuman ya. Terus kalau kita melihat ya, itu indera penglihatan, terus ada indera peraba dan sebagainya. Jadi sebenarnya seperti robot, seperti peralatan yang canggih itu iya sebenarnya mengikuti anatomi dari tubuh manusia. Nah chipnya itu apa? Yaitu otaknya ya. Otak manusia kalau di komputer itu adalah chip ya. Lalu bagaimana sih Pak caranya kita akan memulai membuat program? Tentunya tidak mudah ya, apalagi kita yang baru atau awam, tidak pernah sama sekali tahu bagaimana cara program ya, apalagi cara membuat alat-alat canggih ya. Nah sebelum kita memprogram, kita harus pahami dulu proses yang akan dilakukan oleh program tersebut. Program ya biasanya bermula dari permasalahan yang kita ingin pecahkan. Jadi kemampuan kita memahami bahasa pemrograman bukanlah hal yang penting. Kita misalnya harus paham dengan bahasa program komputer, tidak usah. Karena ada aplikasi yang bisa dipahami oleh manusia maupun komputer ya. Nanti itu tingkatan bahasanya itu ada ya. Tapi di sini tidak akan kita bahas. Jadi kita memahami bahasa pemrograman itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kita pahami prosesnya terlebih dahulu. Bagaimana program itu dibuat. Nah sekarang coba kalian temukan permasalahan di sekitarmu dan buatlah solusi pemecahan masalahnya. Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi, kita bahas dulu ya tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan bagian dari pemrograman komputer. Seperti yang Bapak tadi lontarkan, temukan permasalahan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya misalkan nih, di sini ada contoh. Misalkan kalian akan membuat mie instan. Temukan masalahnya pada saat kalian membuat mie instan. Masalahnya apa? Jika kalian sudah beli mie instannya misalkan ya, permasalahannya itu apa? Yang pertama, pasti kalian akan cari dulu pendukung daripada membuat mie instan itu pendukungnya apa. Pertama kan kita butuh yang namanya kompor. Kompor itu butuh ada gasnya kan, kemudian kompornya juga harus dinyalakan, kemudian kita butuh panci, kita butuh air ya kan, butuh centong untuk mengaduknya, dan juga butuh mangkok
untuk menyimpan hasil daripada rebusan mie kita. Nah dari situ kan mulai ada masalah. Nah tinggal diurutkan masalahnya, urutkan mau mulai dari mana dulu terserah ya. Dalam membuat program atau runtutan rancangan, setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang apa istilahnya, misalkan komponen sudah nyala ya, ada yang misalkan menyiapkan bumbunya dulu ke dalam mangkok, mungkin ada juga yang merebus airnya dulu, macam-macam ya, tergantung daripada masing-masing bagaimana cara merancangnya atau membuat programnya. Yang intinya adalah tujuannya satu, yaitu membuat mie instan, dan mie instan itu jadi dan bisa dimakan gitu. Tuh, tahap-tahap yang disebut dengan algoritma adalah langkah-langkah logika yang dinyatakan dalam tugas dalam menyelesaikan suatu masalah tuh seperti runtutannya seperti apa gitu, sehingga membuat menjadilah sebuah alur atau nanti bisa digambarkan dalam sebuah flowchart gitu. Berikut ini adalah tahap pemrograman. Dalam tahap pemrograman, kita harus awali dengan mendefinisikan masalah dan analisisnya. Seperti tadi contoh, dalam kita membuat mie instan, masalahnya itu dideskripsikan, didefinisikan, kemudian dianalisis. Nah, kemudian hal ini mencakup beberapa hal, yaitu tujuan pembuatan program. Jadi tujuan kita membuat program itu mau seperti apa gitu kan. Kemudian parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan juga bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah merealisasikan program tersebut. Nah, ini adalah contoh yang dimaksud dengan flowchart atau diagram alir. Jadi langkah-langkah program yang tadi disebutkan dibuat dalam bagan. Dimulai dengan start itu mulai arah panah ke bawah, berarti jika iya maka algoritma dan flowchart dibuat desainnya. Kemudian jika algoritma dan flowchart sudah dibuat desainnya, maka dia turun ke bawah, yaitu bagaimana metode atau menulis programnya. Nah, di sini ada tanda panah ke kanan, kiri kanan ya. Ini menandakan jika proses tadi desain itu, menulis program itu belum selesai, maka harus diulang ke atas, diulang lagi, desain lagi. Jika desainnya kurang baik, ini bisa balik lagi gitu, sebelum menulis program, sebelum ke bawah diteruskan lagi programnya. Nah, jika sudah selesai desainnya oke, kemudian programnya ditulis, dan jika sudah selesai maka dia akan turun ke bawah. Selanjutnya adalah dites kebenaran programnya. Nah, kalau pada saat dites ini belum juga berhasil, maka dia harus kembali lagi ke atas, baik itu langsung di desainnya atau diulang dari menulis programnya. Nah, jika sudah dites kebenarannya, programnya sudah benar, hasilnya benar, maka dia akan lanjut ke bawah. Iya berarti. Maka didokumentasikan.
didokumentasikan. Nah, jika misalkan tahap di atasnya belum selesai, bisa diulang kembali sampai betul-betul programnya itu runtut gitu kan. Kemudian jika sudah didokumentasikan, jika iya, maka langkah-langkah pembuatan program tersebut yang tadi itu diarsipkan. Diarsipkan itu berarti disimpan filenya. Kemudian jika sudah, ya berarti selesai. Tapi jika ada yang masih salah di beberapa langkah yang di atas, itu bisa kembali lagi ke atas gitu kan. Ini dicontoh dari diagram alir atau flow chart. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri suatu algoritma yang baik atau ciri-ciri algoritma? Nah, ciri-ciri algoritma itu biasanya ditandai oleh input dan juga ada outputnya. Kemudian algoritma tersebut efektif dan efisien, jadi tidak bertele-tele. Kemudian serta terstruktur, runtut ya. Jadi mulai dari tadi start sampai diarsipkan itu benar-benar tersusun dengan baik. Kemudian sebuah algoritma dikatakan baik jika ada 5 hal. Yang pertama itu harus tepat, kemudian sederhana, standar, dan efektif. Jadi tidak bertele-tele, standar dan efektif. Kemudian yang kedua harus logis. Program itu harus logis atau masuk akal. Kemudian terstruktur dan sistematis, artinya berurutan. Contohnya tadi kalau misalnya kita membuat mie instan, itu kan secara runtutnya pertama kan harus disiapkan dulu mie-nya, disiapkan dulu airnya, disiapkan dulu pancinya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, semua operasi harus terdefinisi. Yang keempat, semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Jadi kalau suatu program tidak ada ujungnya, tidak selesai, itu program dikatakan gagal. Jadi nggak ada outputnya, nggak ada proses akhirnya, itu tidak ada. Kalau tadi kan di contoh prosesornya diarsipkan. Kemudian yang kelima, harus ditulis dengan bahasa yang standar. Jadi bahasanya dimengerti oleh komputer, dimengerti oleh manusia. Gitu, bahasanya standar. Sekarang kita simak, ini ada contoh supaya kalian benar-benar paham tentang algoritma. Di sini ada contoh, ada 2 buah gelas yang diisi, anggaplah gelas A dan B. Dua-duanya diisi air, tapi air berbeda. Yang A itu diisi air teh, yang B itu diisi kopi. Permasalahannya di sini, coba tukarkan isi gelas A yang semula teh ditukar menjadi kopi atau sebaliknya. Kemudian yang dimaksud dengan flowchart atau diagram alir itu pengertiannya adalah suatu penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Jadi kalau algoritma adalah langkah-langkah perencanaan ya, mulai untuk memecahkan masalah. Nah, kalau flowchart adalah menggambarkan secara grafik. Jadi
simbol-simbol, berupa simbol-simbol. Kalau dimulai itu simbolnya seperti apa, proses itu simbolnya seperti apa, itu disebut dengan flowchart. Jadi penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Di sini ada beberapa simbol-simbol dari diagram alir. Jika kalian mendapatkan simbol seperti jajaran genjang gambar 5, itu berarti menunjukkan itu adalah simbol masukan atau input. Nah, sedangkan di gambar ke-6, jika kalian mendapatkan gambar seperti ini, maka itu digambarkan sebagai simbol masukan manual. Di gambar yang ke-7, persegi panjang, itu menandakan simbol proses. Gambar 8 itu menandakan simbol keluaran. Gambar 9 itu merupakan simbol percabangan. Gambar 10 itu merupakan simbol subrutin. Dan gambar 11 simbol arah, aliran, itu menunjukkan bahwa apakah proses itu dilanjutkan atau kembali lagi ke atas. Seperti yang tadi contohkan, jika iya maka dia akan diteruskan ke bawah tanda panahnya, jika tidak maka dia akan kembali mengulang kembali proses sebelumnya. Nah, kemudian ada gambar 12, itu merupakan simbol terminator. Gambar 13 A dan B merupakan simbol konektor on page, dan yang B adalah off page, ya, akhir halaman, ya, awal halaman, akhir halaman. Kemudian di gambar 14 merupakan simbol dokumen. Nah, di sini ada contoh bagaimana pembuatan sebuah diagram alir. Misalkan di sini ada soal, buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart, menentukan keliling dan luas lingkaran. Rumus untuk menentukan luas lingkaran, nah, dalam rumus matematika bahwa luas adalah P kali I, PI, ya, dikali radius dikali radius. Sedangkan rumus kelilingnya adalah 2 kali PI dikali radius dengan V sama dengan 3,14. Nah, bisa diperhatikan flowchartnya seperti yang di bawah. Berarti mulai star. Kemudian Pi, diketahui Pi adalah 3,14. Terus ini proses, ya, yang akan diproses adalah keliling, luas, dan luas radius. Kemudian kayak dilanjut ke input radius, jadi dimasukkan radiusnya, kemudian diproses lagi keliling sama dengan 2 rumusnya, ya, 2 kali PI kali radius. Sedangkan luas adalah PI dikali radius dikali radius. Kemudian ke bawah jika ia proses kembali, masukkan kembali print keliling dan luas. Jadi print keliling dan luas dan selesai. Yang di sebelahnya ini ada diagram alir dengan percabangan. Ada star, kemudian ada input, ya, kemudian ada proses, kemudian ada rumusnya. Jika tidak dia ke bawah, jika ia dilanjutkan proses terus, kemudian print ganjil, print genap. Berarti jika bilangan 2 sama dengan 0, nah itu nanti yang keluar ada tuh, kalau misalnya ganjil berarti tidak, print ganjil. Berarti kalau print iya berarti print genap berarti iya, ya, jika 2 sama dengan 2 misalkan.
maka dia genap, kemudian selesai. Ya, demikian untuk pembelajaran tentang algoritma dan diagram alir untuk pemula. Sebelum kita lebih dalam lagi dalam membuat program,